Jadi Nabi itu membuat ketat fikih sholat, bukan ingin membebani kita supaya rumit sholatnya, bukan. Tapi persoalannya, Nabi menginginkan setiap umatnya mendapatkan 5 keistimewaan ini. Jangan sampai ada umat Nabi nggak dapetin satu di antara yang 5 ini. Dengan cepat, satu, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik. Itu ada di Quran surah ke-29 ayat 45, seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang salatnya benar, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelaku dari 2 sumber keburukan. Pertama, fahsya yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu, syahwat, ya. Maaf, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, itu fahsya. Ya, mungkar, keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal. Merampok, membunuh, ya, maaf, mencuri, korupsi, narkoba, macam-macam, itu mungkar itu. Jadi mustahil ada orang sholat perilakunya buruk. Jadi, Nabi menginginkan setiap orang sholat harus jadi orang baik. Silahkan Anda cek ya, anak-anak kita itu baru tumbuh saja, menjelang balik usia 7 tahun, yang ditekankan oleh Nabi itu sholatnya, bukan yang lain. Dan Nabi ajari dia sholat. Kenapa? Karena kalau anak-anak baik sholatnya dari sejak awal, akan tumbuh jadi orang baik setelahnya. Saya ingin sampaikan pesan nih, agak unik sekarang ya. Kalau dulu orang fokus pada sholat nih, sekarang saya agak bingung, anak-anak TK udah diajarin manasik gitu kan. Insya Allah, fokus dulu pada sholatnya gitu kan. Tidak salah memang, cuman fokus pada yang utama gitu. Sholat pada belum baik, masuk ke masjid langkahnya sudah salah, diajarin manasik gitu kan. Tapi memang tidak keliru, tidak, cuma ada prioritas yang harus kemudian jadi patokan di situ. Tapi yang kedua, orang yang sholatnya benar, itu hatinya cenderung tenang. Cenderung tenang. Ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Kita sudah bacakan. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, kata Allah. Ditafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jika benar zikirnya kepada Allah, salatnya benar, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Kalau hati Anda sudah tenang, dihadapkan pada masalah apapun akan biasa saja. Yang besar jadi ringan, yang ringan seakan tidak ada masalah gitu. Di orang-orang yang sholatnya baik menghadapi persoalan kehidupan, itu cenderung lebih nyaman, tenang gitu, nggak susah dia. Itu poinnya. Yang ketiga, orang kalau sholatnya benar dijamin langsung oleh Quran, seperti pernah kita bahas kemarin, ya, Allah akan jamin kemudahan hidupnya, bahkan rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-65 ayat 2-3. Ditafsir di Al-Baqarah di ayat yang sama 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya tingkat